Siapa lagi kalau bukan Thalita Latif dan Tante. mamahnya Mbak Lisette. Wow, tuh. Hal-hal yang buruk terjadi di awal, aku masih kayak oke, ini masih beginning, masih banyak harapan ke depannya, jalanin karena aja dulu. penyesuaian Karena gitu ya. penyesuaian. Dia pulang habis nonton lah sama anaknya apa. Terus saya lihat dengan mata saya sendiri. Tapi di situ aku merasa kok sampai di sini aja ya pernikahan gue. Aku punya harapan dia bisa meninggalkan tabiat-tabiat buruknya demi istri dan anaknya. Makanya aku bilang aku udah 1000 janji yang udah aku maklumi, udah 1000 toleransi yang aku berikan, 1000 maaf yang aku berikan, 1000 kesempatan. 1000 it means banyak sekali yang aku berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan kali ini tebak saya ada di mana guys? Ini ada di sebuah studio, kayaknya studio rekaman ya. Nah, aku janjian sama perempuan muda yang cantik, yang strong. Wah, udah bisa ketebak belum? Yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Dan yang pasti aku yakin banget ini semua viewers lagi penasaran banget dengan proses perjuangan dari ibu muda ini. Karena apa? Karena ya memang nggak mudah ya, namanya hidup guys. Jadi ada up and down. Dan saat ini setelah dia lolos dari penyakit kanker, dia punya komitmen bahwa dia harus happy demi anaknya. Udah bisa ketebak siapa? Iya, dia adalah Thalita Latif. Dan kali ini guys, aku akan Q&A, tapi bukan hanya sama Thalita doang, tapi sama mamahnya Thalita. Karena aku yakin di balik seorang perempuan muda yang kuat pasti ada doa seorang ibu dan support seorang ibu. Nah, penasaran kan guys? Makanya selalu nonton Vena Melinda Channel karena akan banyak bintang tamu yang menginspirasi hidup kita. Semangat guys! Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan kali ini guys, ada dua perempuan hebat di sebelah saya. Wah, yang jelas yang satu ini, aduh mukanya cantik banget ya, kayak pemain film zaman-zaman dulu gitu ya. Dan sebelahnya nih anaknya cantik banget, seorang perempuan muda yang kuat, yang lagi berjuang untuk menggapai haknya sebagai ibu, haknya sebagai istri, dan sebagai perempuan. Siapa lagi kalau bukan Thalita Latif dan Tante. mamahnya Mbak Lisette. Wow, tuh. Ini kayaknya mukanya turunan Belanda gitu ya, Iya. Mama Lisette Iya. ya. Emang orang Mamiku orang Belanda, Oke. papiku orang Batak. Holland Spreken. Ja, Holland spreken. Aduh, Een beetje. Te veel praten, Vena. Nah, Te veel praten. Aku soalnya nenekku suka bahasa Belanda. Oh, Jadi oke. taunya te veel praten. Pas op ya. Iya itu, Pas pokoknya op, gitu-gitu deh. Tapi sehat ya Thalita ya. Alhamdulillah tante, sejauh ini sehat. Tambah cantik kan? Tuh, coba di close up tuh. Tambah semangat ya. Harus semangat, harus lebih semangat dari kemarin, harus lebih kuat dari kemarin. Gitu. Tapi rilis ya setelah berani bicara, rilis banget ya. Rilis banget sangat tante, karena kan itu satu momok di aku, jadi kayak satu beban yang beban yang aku tutupi gitu kan, yang aku nggak share sama siapa-siapa, sama mami juga aku nggak share, sama kakak juga aku nggak share gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan mulai dari mami, kakak aku mulai bisa bicara, terus akhirnya aku bisa membagikan kepada orang banyak bahwa oh aku harus speak up nih gitu, harus
bicara nih, karena ini sesuatu yang memang kalau aku pikul sendirian nggak baik buat diri akunya, terus makan hati atau tekanan batin itu kan bisa mengakibatkan penyakit ya tante. Betul. Dan sudah terjadi di aku gitu, aku ngalamin cancer gitu, jadi akhirnya aku pikir oh nggak bisa, aku harus starting menghargai diriku, harus starting lebih mencintai lagi diriku yang selama ini mungkin aku kesampingkan gitu. Itu sih. Karena sebagai seorang ibu pengennya tuh perkawinan pengennya yang manis, yang baik demi anak ya. Betul. Jadi itu sampai 10 tahun dipendem sendiri. Sampai akhirnya kayak apa ya, bisul itu ya. Iya. Akhirnya tetap mau nggak mau Pecah juga. pecah Iya. di tahun ke-10. Tapi aku salut ya guys, maksudnya nggak semua orang itu bisa mempunyai keberanian, iya ini saatnya saya bicara dengan segala konsekuensi ya. Iya, iya. Yang namanya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti. Tapi alhamdulillah kayaknya kalau aku lihat sih kasus Thalita ini banyak yang pro karena memang mewakili ya kayaknya ya. Perasaan perempuan di luar sana yang kurang lebih hampir sama nasibnya. Betul, betul tante. Iya Aku kan? juga starting kasus ini mencuat ke permukaan, entah gimana, jadi banyak sekali yang mendm aku wanita-wanita di Indonesia gitu yang mengalami hasil yang maksudnya mengalami perkawinan yang situasinya sama. Jadi semua pada tanya advice, pada tanya bagaimana caranya gitu. Kadang-kadang aku sedih bacanya, jujur aku sedih banget gitu. Tapi aku nggak mungkin membalas satu persatu karena dari sekian banyak gitu kan. Jadi aku rasa dengan aku bisa berbagi cerita di vlog tante, di vlog teman-teman artis yang lain gitu, aku bisa membagikan how to aku keluar dari situasi yang jadi mimpi buruk itu gitu. Jadi karena yang kayak tante bilang tadi banyak sekali pasangan-pasangan muda yang kawin udah cukup lama gitu. Kayak aku kan kawin juga kawin muda nih Tan gitu. Jadi umur berapa waktu itu ya? Wah, aku kawin umur 22 ke 23. Iya, saya juga umur segitu loh. Ya kan? Nah, pasangan? Pas 2 tahun lebih 2 tua. tahun di atas aku. Sebetulnya sih udah cukup umur ya. Cukup sih sebenarnya. Nah, waktu pacaran dulu ada nggak omongan-omongan bahwa nanti kalau kita berumah tangga harusnya begini loh, kamu ada. Maksudnya kayak plan-plan ke depannya gitu kan ada. Tapi itu Nggak terjadi. Tapi Gini ya, plan-plan baiknya ya gitu. Plan-plan baiknya nggak konsep berumah tangga. konsep berumah tangganya nggak 100% terjadi. Ya sekitar 60%-an adalah terjadi gitu. Karena kan kita memang punya anak, langsung plan untuk anak. Jadi fokusnya udah lain tuh waktu udah punya anak tuh fokusnya udah lain tuh tante. Jadi itu sih ada berjalan gitu. Makanya mungkin hal-hal yang buruk terjadi di awal, aku masih kayak oke, ini masih beginning, masih banyak harapan ke depannya, jalanin aja dulu. Karena gitu penyesuaian, mungkin 1-2 hal keburukan, aku masih percaya, masih punya hope bahwa enggak, ini masih awal, aku masih harus beradaptasi lah mungkin dia akan berubah. Itu tuh yang selalu dia pasti berubah. Padahal ternyata itu hanya meyakinkan diri sendiri aja, tapi kenyataannya enggak. Jadi ini tuh aku tuh macem-macem nih tante. Jadi konfliknya tuh di dalamnya tuh macem-macem. Jadi kekerasannya itu kekerasan di dalam rumah tangga yang aku alamin itu bukan hanya sekedar fisik, tapi verbal juga. Jadi secara jadi lahir dan batin gitu. Mungkin dalam pacaran kita nggak pernah berantem yang gimana banget, tiba-tiba ada kalanya yang 1-2 kali kita berantem yang gimana gitu. Nah mungkin ada tuh di situ, tapi aku berpikirnya masih juga positif bahwa mungkin ya anak muda lah kebetulan kali karena ya masih emosional gitu-gitu. Jadi aku selalu aku menyikapi hal-hal seperti itu ke arah yang positif. Karena si Mami ini sama aku tuh deket banget. Mami kan manajer aku nih. Jadi aku kerja kemanapun tuh selalu didampingin Mami. Kalau Mami lagi kurang enak badan, kurang fit, atau Mami ada urusan sendiri, yang temenin aku tuh kakak kandungku gitu. Jadi segitu deketnya nih kita sekeluarga. Jadi aku tahu mereka pasti bukannya marah tapi sedih ngelihat aku kayak gitu. Karena aku tahu nih I do stupid things nih dengan menutupi ini. Karena kalau aku bicara mereka pasti komplain. Jadi udah sadar dong dari awal ya. Sadar sebenarnya, tapi
ya itu karena di pacaran aku tuh nggak menyangka bahwa ini loh tabiatnya. Aku pikir ya namanya manusia kadang-kadang kita ada kan namanya keserang emosi yang tok gitu loh. Iya. Nah aku pikir yang aku alami itu kadarnya segitu aja Tante. Karena memang yang diberi Selain bucin ya. iya selain bucinnya aku ya, selain bucin aku gitu pada saat itu. Karena memang yang diperlihatkan sikap-sikapnya 90%-nya nggak seperti itu awalnya. Jadi kenapa aku bilang 90% nggak seperti itu? Karena memang benar dia perubahan yang aku alami tuh shocking gitu. Kok ini makin nge-twist gitu. Kok jadi kayak orang yang nggak aku kenal sih gitu. After Kayak- married. Iya, kok nggak gini nih orangnya gitu loh. Waktu pacaran posesifnya luar biasa. Begitu udah menikah, pas tahu udah mulai hamil, tiba-tiba bebasnya luar biasa. Gitu. Jadi kayak nggak pernah nanya aku gimana, mau kemana, sama siapa, apa. Nggak pernah nanya. Padahal waktu pacaran 1 jam aja aku nggak pegang handphone, marah dia. Sampai aku pergi ke mall sama ibuku aja aku harus foto sama siapa sekarang, gimana, apa. Nge-MC acara TV yang special show gitu kalau kita weekend. Kan di lapangan-lapangan besar biasanya tuh ada tenda-tenda talentnya Iya, kan, iya. pengisi acara, host apa. Kamu di tenda sama siapa? Oh. Sama apa yang gitu-gitu. Sementara kita kalau masih muda dicemburuin, berarti ini orangnya oke banget, gitu ya, sayang banget. Tambah bucin gak Iya. sih? Gitu kan Tante. Nggak taunya pas married langsung. Pas married, pas aku udah mulai hamil besar gitu, udah mulai mau melahirkan segala, langsung nggak ada tuh lagi kayak gitu-gitu. Terus aku langsung mikir, apa mungkin ya dia udah ngerti kali aku nggak terlalu suka digituin. Karena kan aku biasa kerja dari kecil. Aku orang yang sangat menghargai sebuah komitmen. Iya. Jadi kalau kita udah punya dealing, kita udah punya kesepakatan, kita udah punya komitmen, ya aku akan menghargai itu, aku akan menjunjung itu bahwa aku tahu kamu nggak sukanya aku begini, oke. Kamu tahu aku tahu kamu nggak suka aku begini atau aku begitu. Jadi di situ tuh aku selalu sangat komit gitu. Jadi ya di situ I put my trust di situ. Aku taruh Your love, your life. Iya, my life, my love. Terus juga kepercayaan gitu. Semua aku taruh di situ gitu. Kejujuran. Ya, aku yakin aja di situ. Semuanya aku berserah sama Allah gitu. Tapi aku yakin dengan komitmen itu aja karena oke nih perkawinan ini kita udah put our commit di sini. Oke. Let's begin our journey gitu kan. Let's do it lah. Let's do it gitu. Nah, nih Mama Lisette. Lisette, aduh, namanya luar Elizabeth biasa. sebenarnya. Elizabeth, tapi panggilannya Lisette. Ya. Biasanya seorang ibu kalau mengizinkan anaknya mau menikah, itu kan ada feeling. Bagaimana feeling Mama Lisette waktu itu? Sebenarnya jujur Waktu nih. awal sebetulnya Mami juga baik-baik aja. Oh. Gitu karena mungkin ya dia pemusik, saya juga orang yang suka musik. Oke. Mami juga sayang banget sama dia Saya dulunya cuma awalnya. melihat dia anak muda yang mau berusaha dari omongannya kan kita Iya, suka ngobrol iya. gitu kan. Mau berusaha lah, ada mimpi-mimpi lah atau apa ya. Aku pikir kalau anak-anak muda mau starting their own life gitu kan harus berjuang gitu. Pasti menjadi sesuatu asal jangan malas Iya. gitu. Jadi aku percaya, aku kasih kesempatan karena waktu mereka bilang mereka siap untuk menikah, jadi aku pikir ya kita sebagai orang tua kan harus Iya. memberikan kesempatan. Ya itu. Terus ibunya juga orang tuanya datang ke kita juga ngomong baik-baik gitu. Jadi ya oke, nggak bisa cepet-cepet tapi kita kasih waktu karena dia waktu baru belum setahun ya udah diminta. Saya bilang nggak bisa dulu gitu. Jadi dari 1 tahun pacaran tuh sebenarnya udah pengen menikah, tapi masih ada waktu untuk ini ya. Aku nggak tahu, jadi dia yang udah minta ke Bapaknya. orang tua, tapi ditolak gitu karena cepet amat gitu, kayak pengenalan dulu lah gitu. Akhirnya maksudnya akhirnya berjalan kurang lebih hampir 2 tahun sampai menuju ke pernikahan gitu. Itu awalnya. Jadi seperti dari itu. awal memang Mama Lisette itu tidak menuntut apapun ya, kayak misalkan nanti ada rumah nggak, atau biasa kan ya ibu-ibu kan bibit, bebet, bobot, itu ada Iya. nggak semacam jadi kualifikasi gitu? Dia sih ada bicara bahwa saya udah punya
tempat tinggal lah, apartemen gitu, walaupun nggak besar tapi saya punya apa, pokoknya dia bicara seperti itu. Ternyata itu bukan punya dia, itu punya orang tuanya. Punya gitu. Jadi ada yang bohong-bohong juga gitu. Tapi karena memang positive thinking dari Mama Lisette, Iya, akhirnya jadi ya udah diizinkan pada ya. waktu itu memang saya nggak tahu itu bohong. Oh. Jadi saya percaya aja. Gitu. Jadi ketahuannya adalah Ya setelah Ya, semakin kenal kan, semakin tahu mengenal. ternyata punya orang tuanya ya. Mami papi juga it doesn't matter juga Sebetulnya. sebenarnya. Maksudnya ya udahlah gitu. Cuman yang diberi kesan pertama bahwa memang baik-baik aja tante semuanya Iya. gitu. Jadi orang tua kenapa bisa menerima? Karena yang dikasih lihat semuanya ya oke kok, nggak ada gimana-gimananya. Begitu semakin mengenal dengan orang tua, sama-sama kenalan gitu, kita makan apa segala macam, terus ketemu, terus ngobrol-ngobrol, oke semuanya. Jadi nggak ada ini sih, nggak ada apa ya, di awal itu semuanya smooth ya. smooth, nggak ada yang negatif atau perasaan yang Cemas ya cemas, dari ada mama sesuatu ya. yang bagaimana gitu, mau dari mami ataupun dari papi. Tapi ketika kita memutuskan menikah karena menurut mereka ini usianya walaupun cukup umurnya tapi masih tergolong muda gitu. Jadi kita banyaklah dikasih wejangan-wejangan gitu. Karena usia muda itu emosionalnya masih tinggi, egoisnya masih tinggi. Jadi kita benar-benar dinasehatin tuh satu-satu tuh bahwa nih perkawinan kehidupan dua manusia yang lain loh gitu, lain sama lain nih kebiasaan, harus bisa banyak adaptasi, harus tahan banting, harus begini, harus begitu. Jadi ya nasihat-nasihat itu yang kemudian aku coba apply di kehidupan aku, bahwa ketika aku mengalami masalah, oke, Jangan cengeng. jangan cengeng, Jangan ngadu. oh iya. terus kayak harus bisa memahami satu sama lain. Kalau memang ada kekurangan, coba untuk diterima. Jadi aku hal-hal kayak gitu tuh benar-benar aku coba pelajari di dalam kehidupan aku. Oke, kalau aku ada nggak suka sama satu kebiasaan itu, tapi aku try mencoba menjadi dirinya. Kayak oke, gue juga harus menyesuaikan diri dengan kehidupan si wanita ini gitu. Jadi kan kita sama-sama menyesuaikan. Belum terlihat, masih yang standar aja sampai akhirnya mulai nih percikan, berantem dengan kata-kata verbal dulu nih, kata-kata kasar gitu. Awalnya nggak terima banget tuh tante, nggak terima, kok gini ya, orang tua gue aja nggak giniin gue gitu kan. Aku aja nggak di. Contohnya apa nih? Kadang-kadang soalnya ya, nih viewers kan suka simir ya, beda tipis nih. Antara yang disebut dengan itu adalah kekerasan verbal, misalkan apa? Yang sudah masuk kategori sebetulnya itu kekerasan verbal. Oke. Kan kadang-kadang bodoh lu apa? Itu sebenarnya sudah masuk sih. Masuk. Tapi kan orang-orang kita kadang-kadang kalau belum ditonjok itu belum kekerasan sebetulnya. Mungkin di-sharing deh apa yang dirasakan selama Jadi ini. sebenarnya kekerasan ya secara umum aja kekerasan kan ada dua, ada fisik, ada ada verbal. Jadi kalau yang fisik ya udah pasti tahu lah, kekerasan yang ada wujudnya di fisik kita gitu kan. Kalau verbal itu berarti tindakan-tindakan atau perkataan-perkataan yang memang membuat kita ada di under pressure gitu kan. Kayak contohnya caci makian gitu, atau misalnya apa ya, kayak yang aku alami tuh Kata-kata kotor. iya, yang aku alami lebih ke caci maki sih, kata-kata kotor, terus kata-kata kepada wanita yang merendahkan wanita, gitu, kayak sebutan-sebutan kepada wanita itu yang dalam acara apa tiba-tiba kenapa bisa? pokoknya dalam situasi misalnya dalam berdiskusi, dia tidak bisa menerima aku punya pendapat atau misalnya ya rata-rata sih dia tidak bisa karena berdiskusi dan dia tidak menerima pendapat aku, nanti tiba-tiba endingnya Keluar. keluar. Jadi biasanya kan suami istri itu biasa ya. Biasa. Namanya kalau udah pagi udah tahunan gitu kan, kita Betul. debat untuk satu topik gitu. Betul. Jadi ini sebetulnya debat-debat yang sebetulnya nggak penting-penting. nggak penting, Nggak ya. penting-penting. Tapi akhirnya keluarnya jadi begitu terus tuh. sama Talitha diapain? Diem. Awalnya aku menjawab kayak nggak terima kan. Nggak bales. Oh, nggak bales? Tidak bales. Aku tidak pernah balas dia dengan kata-kata kotor seperti dia memaki-maki aku. Tidak pernah.
Gitu. Jadi aku balas dengan kenapa kamu gitu? Oh. Kenapa kamu giniin saya? Gitu. Terus jawabannya? Awalnya gitu ya, kamu kenapa? Dia selalu gini ya, karena kamu menjawab lah. Kalau berdiskusi kan Dua arah. Iya, bukan iya. kamu lagi gini-giniin aku kan? Kan kita berdiskusi. Iya, iya. Jadi aku jadi bingung nih sebenarnya, lu pengen ceramah gue dengerin aja, atau lu ajak gue berdiskusi satu topik? Iya, iya. Lagi berdiskusi satu topik, tante punya pendapat A, aku punya pendapat B, yang nggak mesti sama, tapi itu pandangan kita kepada topik ini kan gitu. Tapi yang udah-udah ketika kita berbeda pendapat saat misalnya Langsung emosi. Berarti ini intinya unstable dalam anger management ya? Bisa dibilang seperti itu. Awalnya Ada itu ya. temperamennya juga, ada seperti yang tante kan? bilang. Yang nggak sesuai dengan keinginannya ya begitu. Begitu. Semua hal aspek dalam Iya. kehidupan. Mau apa aja deh, entar perkara anak lah, perkara aku lah. Tapi itu di depan orang? Awalnya enggak. Oh, awalnya enggak sampai akhirnya mulai di depan orang. Kan karena aku tinggal sama mami papi. Akhirnya mulai lepas juga tuh dia di depan mami. Dia mulai berani gitu-gituin aku juga. Sampai tunjuk-tunjuk, sampai apa ya. Dengan teriak-teriak gitu Iya. di depan orang tua. Iya. Terus Talitha diem. Awalnya aku diam, cuman sampai Lama-kelamaan terakhir enggak aku juga. gini, aku tidak pernah membalas apapun cacian dia tante, atau perkataan kotor yang sampai ke aku pun aku tidak pernah jawab kembali gitu, balas kembali. Tapi akhirnya waktu itu pernah diem terus pernah ada satu kesempatan yang mami lihat tuh akhirnya dia lagi gitu-gituin aku, terus aku gini, kenapa emangnya? Kamu mau apain saya? Karena udah kayak gila di depan orang tua aku juga kamu gituin aku ya. Terus aku bilang udah mam biarin aku ini gitu, biarin aku selesaiin urusanku sendiri. Jadi karena aku tahu gitu, aku tahu mamiku sangat hurt melihat itu. Iya. Jadi kalau aku cerita gitu, terus tiba-tiba mami juga ini kan. Ini rumah tanggaku, jadi biarkan aku menyelesaikan Meskipun satu sendiri. rumah, Meskipun satu rumah. Nggak ada kok orang tua aku sama sekali ikut campur dalam apapun urusan rumah tanggaku. Tidak ada 1% pun, tante. Kami hanya tinggal di tempat yang sama, tapi aku sangat menghargai mereka sebagai orang tua. Mereka juga sangat menghargai aku bersama suami. Tidak ada tuh namanya urusan rumah tangga dicampur, itu tidak pernah sekalipun. Jadi meskipun Mama Lisat lihat itu bukan berarti langsung, loh kok dia gitu, ya udah kamu begini, nggak ada tuh omongan itu. Cuman ada beberapa kali yang saya lihat tindakan nggak benar atau apa. Ya mami tegur, Denisnya. Gitu. As a parents aja sih. Karena ya dia di rumah kita kan, Iya, kita yang tua kan. Ya, misalnya ada yang lihat nggak benar, misalnya ditegur gitu ya. Itu kan normal ya. Gitu. Cuman mungkin karena begitu mungkin ada rasa-rasa gimana kali dari minder, Jadi sebetulnya ya malu. guys, kalau aku lihat ya, yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu bukan instan ya. Enggak. Kalau kita biarkan, Dia semakin itulah. itu. Dia semakin jadi awalnya yang simple nanti dia semakin karena semakin berani. Mungkin ya, ini aku guessing aja nih, aku berasumsi. Mungkin perasaan orang yang melakukan itu mungkin kayak segini oke nih dia masih coba lagi naik lagi sampai udah dikatain yang paling kasar aja dia juga oke nih. Jadi mungkin jadi ada satu kenikmatan kali buat si pelaku itu. Tapi gitu. realize nggak Talitha, karena ini Talitha membiarkan situasi ini bertahun-tahun terjadi, akhirnya makin parah bukan makin bagus. Betul, makin parah. Apa pembelajarannya setelah semua ini terjadi ke depannya? Kedepannya bahwa situasi-situasi seperti itu nggak boleh kita biarkan. Dari sekecil apapun, bukan berarti manusia itu tidak luput dengan rasa emosi dan bisa kelepasan hal seperti itu. Bukan berarti ketika orang kelepasan seperti itu terus berarti buruk. Nggak berarti begitu tante. Tapi yang aku ambil dari hikmah perjalanan hidupku sendiri ini adalah ketika kita ada cekcok sebuah masalah, berarti ini masalah ya, gitu. Memang kita benar-benar harus menyelesaikan masalah itu sampai titik. Jangan ada koma. Jangan ada lagi, masih ada ganjelan nih. Yang mengakibatkan menumpuk emosi di perempuannya, menumpuk emosi di laki-lakinya, jadi sama-sama nggak selesai tuh. Nanti mulai dari situ, masalah-masalah seperti itu, nanti hal-hal kecil jadi problem. Hal-hal kecil jadi problem, akhirnya salah satu saling tahu kekurangan satu sama lain, pihak yang lebih lemah lah yang akan yang tidak bersuara di dalam hubungan kan pasti ada yang ngelit dong di dalam hubungan. Nah, yang sementara yang tidak akhirnya akan semakin diam ya udah kayak gini jadinya. Diam, jadi tekanannya tuh ke dalam diri sendiri.
kayak ya udah abis ini gue dicaci maki, ya udah abis itu udah selesai, diem-dieman, abis itu udah paling dia pergi dengan urusannya, aku di sini aja gini, udah jadi dan itu sangat salah kayak gitu. Iya. Dan itu dilakukan oleh Talitha dengan kesadaran penuh karena demi anak berarti ya. Pertama demi mempertahankan rumah tanggaku. Jadi nggak ada kepikiran untuk cerai. Aku masih bertahan nih. Aku nggak mau ada. Waktu itu niatnya bertahan sampai berapa lama? Nggak ada kepikiran. Pokoknya sekuatnya. Aku nggak mungkin aku goyah hanya karena gini-gini aja gitu. Itu terjadi setelah ada fisik. Setelah ini masih yang verbal. Masih verbal. Masih punya keyakinan. Masih keyakinan. Begitu mulai pernah fisik nih, fisik yang di awal-awal juga bertahan demi anak. Masih punya anak, nggak mungkin nih gitu kan. Kalau boleh tahu fisik awal tuh waktu itu diapain? Jadi cekcok juga sih tante. Awalnya. Cekcok juga. Kebetulan di rumah lagi nggak ada orang tua sih, cuma aku doang sama dia, sama ada mbak aku gitu. Pokoknya kan cekcok. Terus akhirnya ya akhirnya ribut. Dia emosi gitu, terus mulai kayak lempar-lempar barang ke aku, terus mulai kayak pokoknya mulai melakukan hal yang udah udah aku nggak bisa ceritain di sini, tapi pokoknya udah keterlaluan sekali gitu. Mulai dari melempar-lempar barang, merusak barang, sampai akhirnya mengarah ke aku gitu. Dilihat sama mbak aku, dipisahin itu aku sampai, itu aku lagi hamil Ravelo. Itu aku sampai keluar rumah karena aku takut, kan nggak ada orang tua aku juga lagi nggak ada, jadi aku nggak bisa mengadu juga. Aku ke hotel bawa koper, takut pulang. Aku bilang aku takut mbak, aku takut gitu, aku pergi aja dulu, aku pergi gitu. Jadi aku gitu, terus kayaknya dia kayak mungkin masih gengsi atau gimana, sampai mungkin aku nggak angkat telepon, aku diem aja di hotel nangis, saya sendirian gitu ya. Mau telepon kakak malu gitu. Ada rasa malu tuh tante, karena masih awal-awal menikah banget kan. Masih lagi hamil anak, lagi emosi juga lagi nggak stabil gitu. Terus mau telepon orang tua, mau telepon kakak juga takut gitu, malu. Jadi takutnya keluarga, takutnya kalau aku melapor ke keluarga tuh nggak terima lah pasti kan. Jadi aku pikir udahlah diem aja. Tapi mbak aku tuh tahu. Enggak, aku nggak kemana-mana kok mbak. Paling aku nyari-nyari tempat supaya aku bisa tenang aja gitu. Aku keluar, ada hotel lah di deket daerah rumahku kan. Di situ aja aku nangis aja. Aku mau telepon siapa juga malu ceritain kalau aku habis digituin gitu. Terus ya udah akhirnya aku diem aja. Terus aku memang orang yang nggak bisa marah tuh lama gitu tante. Jadi aku nggak tipikal orang yang, padahal aku berhak marah. Tapi kalaupun aku sampai marah, aku tuh nggak pernah bisa lama. Kayak kalau orang udah minta maaf ya gini. Luluh. Oh, iya aku ya udah gitu ya. Udah mungkin dasarnya cinta kali ya sebenarnya. Iya, iya. Cinta tante. banget. Mungkin karena itu. Jadi kayak udah sampai malam terus dia mungkin cariin kali ya, terus handphoneku mungkin mati apa segala macam, terus begitu aku nyala, begitu masuk ada message segala, jadi ya udah aku di sini gitu kasih tahu. Terus dijemput. Terus dia datang segala macam. Ya akhirnya ya sudah gitu. Akhirnya aku nggak ada tuh bahas, tapi ternyata mbakku laporan ke mami papi, tapi mereka nggak pernah tuh nanya sama aku sampai Dennis keluar dari rumah 2018. Jadi berapa tahun itu setelah kejadian awal? Aku hamil Ravelo aja 2012. 6 tahun? Iya. Kenapa Mama Lisette memutuskan tidak membahas itu? Padahal itu kan termasuk hal yang penting banget ya. Jadi saya juga tahunya terlambat juga, bukan pada saat itu saya tahu. Cuman karena saya lihat Kotal nggak sampai ngadu, asking for help gitu. Iya. Mam tolong aku dong, atau gini atau gitu. Jadi aku pikir, dia bisa menangani. Tapi ya kita sudah di hati sudah tergores ya. Kok kamu gituin anak saya gitu. Ada itu. Tapi waktu ketemu orangnya nggak pengen gitu menanyakan atau kenapa bisa ini? Kan satu rumah kan? Tanya. Saya tanya, dia tidak mengaku. Dia tidak mengaku, dia bilang nggak ada itu apa segala macam. Dia bilang. Padahal saya bilang, lah kamu kan dipisahin. Ada yang ada saksi.
enggak, saya nggak ada begitu, itu ngaco tuh, begitu pokoknya. Dia membela diri lah. Itu yang Dan terjadi. akhirnya sama Mama Lisat ya sudah gitu. Iya, tapi di situ saya sudah mulai nggak ini, dan dia juga merasa, gitu. Dia juga mulai aneh gitu terhadap kita. Gitu. Nah, saya nggak bisa cerita sama ayahnya Tal, karena ayahnya Tal sakit jantung. Iya, iya. Jadi saya iya, harus iya. jaga, dia punya emosi kan. Betul, takut. betul. Ayahku udah pasien jantung udah 13 tahun. Semenjak kasus aku 3 kali masuk rumah sakit, udah tambah komplikasi. Jadi aku rasa memang ya dia cukup sangat memikirkan aku gitu, karena nggak pengen aku disakitin orang Iya. gitu. Begitu Jadi juga itu saya udah tahu mengenai hal itu. Tiba-tiba terjadi yang 2016. 2016 itu dia pulang habis nonton lah sama anaknya apa. Terus saya lihat dengan mata saya sendiri, dia kepalanya jidatnya itu dijedukin sama jidatnya dia itu. Shock dong. Karena saya kebetulan dengar mobil masuk, saya buka pintu dapur, ngelihat kebetulan garasinya kan dekat pintu dapur. Saya buka, saya pikir ada apa nih, dia keluar dari mobil, dia jalan begini, rupanya udah ribut di dalam mobil kan. Dia keluar, tiba-tiba si suaminya buka pintu setir, dia keluar terus dia gituin jidatnya. Aku shock dong, teriak dia. Dia nggak sadar aku ngeliat. Dia balik itu, dia lihat, terus dia jalan keluar dari pagar rumah. Terus aku lari ke pagar rumah, aku teriak lagi gitu, suruh balik gitu. Nggak, dia jalan terus ke ujung, mungkin di ujung situ ada kayak warung gitu loh. Tapi kan saya juga nggak mau teriak-teriak di jalan kan, nanti orang pikir ada apa gitu. Jadi ya sudah, saya tahan diri. Akhirnya saya urusin dia gitu. Saya lihat dia punya ini jendol, berdarah, and then ininya dia juga gitu. And dia pegang begini, rupanya vinirnya. Ya ampun, copot giginya. Ya, jadi itu yang saya tidak lihat, tapi yang melihat anaknya. anak kejadian itu di mobil berarti ya? di mobil. Jadi itu kejadian yang Mami lihat itu berkesinambungan dengan kejadian yang di mobil. Dan di mobil itu aku merasakan kekerasan fisik juga, dipukul ke muka itu. Lagi pangku anakku gitu, kita baru pulang dari nonton film di bioskop gitu. Pokoknya setiap kali ada hal-hal seperti itu terjadi, tante, itu kalau ditanya reasonnya apa, itu nggak masuk akal gitu. Aku nggak bisa bilang dia deket sama anak, tapi aku nggak bisa bilang dia nggak deket juga. Jadi biasa aja gitu. Kalau antara dia ke Ravelo tuh biasa aja gitu. Tapi lain lah gitu. Kadang-kadang ada mungkin dia main-main atau gimana gitu. Bagi dia mungkin biasa aja, mungkin bagi anaknya berlebihan gitu. Paling hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kasar yang bagaimana ke anak gitu, enggak, biasa aja, masih tahapnya gitu. Tapi ada sesekali misalnya kayak ucapan yang menyakiti hati anaknya. Suka nggak tepat aja sih dengan anak misalnya umur 3 tahun, anak umur 4 tahun suka nggak. Gimana sih anak umur 4 tahun masa ngomongnya gitu loh. Tapi kan ya itu namanya manusia, itu nggak bisa aku bilang bahwa dia jadi begitu gitu. Karena ya nggak adil juga kalau aku ngomong kayak gitu, karena memang mungkin dia sendiri nggak ngerti kali bagaimana how to communicate with manusia atau people under 5 years old gitu kan. Kita ada cara-caranya gitu. Ya mungkin dia nggak mengerti itu, jadi kadang-kadang suka salah bicara gitu. Tapi aku tahu niatnya nggak begitu sih kalau sama anak gitu. Cuman kadang-kadang anakku aja yang suka, ayah nih kalau main-main ini aku nggak suka gitu, sekalian gitu-gitu. Tapi ya bukan juga menjadi satu tolak ukur sih itu kalau menurut aku gitu. Nah, aku sekarang pengen tanya sama Talita. Anak ini kan sekarang usia sudah 9 tahun ya? Nah, Ya, 8 tahun mau 9 mau ntar lagi. 9 ya. Berarti kan dia juga udah paham yang terjadi gitu ya. Ada nggak kata-kata yang membuat akhirnya Talita harus memutuskan, ya aku tetap harus pisah meskipun anak masih kecil ya, masih membutuhkan papa dan mamanya?
Ya itu tante kan Kan pilihannya cuma dua nih, sayang sama anak, either ini diterusin tapi dampaknya nggak bagus, karena pasti akan lihat kan, Betul. buktinya kan sudah lihat. Betul. Atau ini di-cut demi kebaikan si anak, apa yang Aku lebih itu. Ini di-cut memang untuk kebaikan anak dan kebaikan kami berdua. Gitu, terutama aku. Itu di tahun ke-10 itu. Itu segini. Aku ditinggal sama Dennis itu udah dari tahun 2018. Jadi ini sudah 3 tahun lebih. Nah pada saat itu sebenarnya nggak ada lagi alasan aku sebenarnya untuk mempertahankan. Sebenarnya di tahun itu kalau aku mau proses cerai pun sudah bisa. 2018. 2018. Dengan semua kejadian-kejadian yang sudah dia timbulkan, dengan segala traumatik yang sudah aku alami, perjalanan yang nggak enak itu di 2018 itu sebenarnya aku udah bisa untuk meng-cut off itu. Tapi di situ aku merasa kok sampai di sini aja ya pernikahan gue, kayaknya gue masih bisa deh nih gitu. Tapi aku berpikirnya masa sih dia seburuk itu? Paling enggak aku sebagai istri bisa kali ngerubah orang ini jadi orang yang benar-benar baik, tulus gitu. Aku pikir kayak mungkin aku punya hope gitu. Jadi apa sih alasannya? Ya itu, aku punya hope, aku punya harapan, aku bisa menggandeng laki-laki ini menjadi manusia yang baik. Aku punya harapan dia bisa meninggalkan tabiat-tabiat buruknya demi istri dan anaknya. Terus aku punya harapan memang dia menginginkan a future with us gitu. Itu harapan aku tadi di tahun 2018, makanya Ditunggulah. aku tunggu. Aku berikan dia waktu, aku berikan dia kesempatan. Dia tahu dia pergi meninggalkan aku dan tidak kembali ke rumah pun aku tidak ceraiin dia aja. Dia tuh sangat tahu bahwa tunggu aku ya bun, yang gitu-gitu loh. Bahwa terus aku bilang oke, kamu akan saya tunggu gitu, tapi tolong buktikan ke saya ya bahwa memang kamu fight for us gitu. Memang kamu berjuang buat kita nih, buat aku istrimu dan Rafaelo anakmu. Iya gitu. Jadi makanya aku bilang aku udah 1000 janji yang udah aku maklumi, udah 1000 toleransi yang aku berikan, 1000 maaf yang aku berikan, 1000 kesempatan. 1000 it means banyak sekali yang aku berikan gitu. Dan waktuku ku berikan sama dia, dan hasilnya ternyata sampai 2021 ya semua sia-sia. Setelah dia starting keluar, semakin menggila di luar gitu. Perbuatan-perbuatan di belakangku yang setiap kali mengetahuinya itu bikin aku tambah broke gitu, bikin aku tambah apa ya, gimana ya, bergejolak gitu. Aku hancur, tambah broken. Iya, hancurnya tuh not only broken gitu, jadi hancur juga, marah juga, kecewa juga, tapi diem karena udah trauma mungkin dari perjalanan yang sebelum-sebelumnya, jadi diem. Padahal I know apa yang dia bikin behind my back. I know every single things yang dia bikin. Entah gimana tante, dia kemanapun di Jakarta ini, ada aja tiba-tiba yang lapor ke aku. Ini gini nih gitu. Oh iya, dengan bodohnya aku, oh iya aku tahu aku di rumah tapi nggak ikut. Padahal nggak, cuma supaya nggak malu aja. Jadi masih berusaha untuk mengcover nama baiknya, Iya, karena itu padahal adalah nama baik keluarga. Betul, tapi sebenarnya yang diinjak-injak aku dengan kelakuan dia di luar. Jadi di situ tante gejolaknya kayak, kok dia udah giniin aku aja, aku masih mengcover loh. Padahal itu kebodohan yang dilakukan di luar itu gitu misalnya. 1, 2, 3 kali, 4 kali seperti itu aku masih bertahan. 2018, 2019, kena matanya sama temen deketku sendiri nih. Dia sama perempuan lain. Meskipun aku juga nggak bisa bahas itu secara detail di sini, tapi
Ini benar-benar temanku sendiri yang melihatnya, langsung kasih tahu gitu. Di ending 2019 aku pun bicara sama dia di sini 4 mata mengenai itu. Dia tidak jawab, dia diem, dia minta maaf sama aku. Terus aku sampai nangis gitu sebelum tahun baru tuh, aku inget banget bulan Desember 2019. Aku bilang, kalau kamu masih melakukan hal-hal seperti ini di luar, membuat aku semakin malu dilihat sama orang dengan kelakuan kamu, dengan segala yang upaya aku berikan ke kamu dan sia-sia begini. Aku udah capek, nggak mau lagi. Pilihannya cuman kita selesai aja semuanya di sini, atau masih aku kasih lagi kesempatan, Nathan. Terakhir kali aku berikan kamu kesempatan. Kalau kamu mau berubah jadi orang baik, orang baik tuh semua loh, bertanggung jawab, cinta kasih, melakukan tugas dan kewajiban, terus meninggalkan yang buruk-buruk. Dan aku bilang, dia di luar itu, ketika kamu dengan lingkungan atau teman-teman yang salah, kamu akan terjerumus melakukan hal-hal yang salah juga. Tapi kalau kamu tinggal dengan lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang tepat, pasti kamu akan mendapatkan hal-hal yang tepat juga. Jadi aku bilang, tinggalkan teman-teman kamu yang membuat kamu seperti ini. Padahal dulunya nggak begitu. Nggak begitu, gitu. Iya Bun, aku janji aku nggak mau, aku minta ampun, aku begini, aku begitu, aku begini. Aku namanya, aku pada saat itu berarti menikah udah 8 tahun. Iya. Yang nggak kayak orang pacaran baru 8 minggu dong, gitu. 8 tahun nih, terus aku pikir ya udah jadi orang baik ya, gitu. Aku akan lihat, gitu. Desember 2019, Januari 2020-nya aku divonis kanker. Terus Maret 2020 operasi. Begitu divonis kanker, dia malah nangis-nangis tuh kayak oh gimana nih, apalah ini, apa ini. Oke, aku pikir masih dia mencoba mau kasih lihat kebaikan ya, aku masih oke. Tanggung jawab ya. Masih ketemu tuh, ketemu di luar, masih ketemu makan apa segala, sampai aku harus sudah masuk rumah sakit, sampai aku harus dioperasi. Di situ dia datang 2 kali, aku juga masih belum berpikiran negatif. Dia datang sebelum aku dioperasi sekali, setelah dioperasi sekali, tapi dia nyari waktu yang kosong, nggak ada siapa-siapa datang. Tapi dia cuma jenguk, tante dia suami loh, dia harusnya kan menjaga aku ya, dia cuma jenguk. Aku masih ya udah deh. Jadi nggak nginep. Enggak. Abis itu aku pulang. Semenjak pulang di Maret 2020 sampai hari ini nggak ada batang hidungnya di depan aku. Hilang aja, hilang kayak hantu, hilang aja. Jadi yang ada di dalam sisa setahun mundur ini hanya chatting di WhatsApp. Dan itu pun on and off. Itu siapa yang men-chatting duluan? Biasanya aku, karena yang selalu hilang dia. Apa yang diungkapkan sama Aku udah capek lagi untuk mengungkapkan macam-macam, karena buat aku titik terendah aku adalah ketika aku sakit kanker. Dan aku fighting itu alone. Ya, aku nggak bisa bilang alone karena aku punya keluarga. Ada ibu, ada ayah. Tapi kalau kita punya suami kan Tapi harapan kalau kita punya suami, ini kan keluargaku. Gitu. Ini keluargaku. Aku sendiri, aku cuma sama anakku. Dia nggak ada. Jadi kalau dia bilang dia masih cinta sama aku, dia nggak mau pisah, nggak masuk di akal aku gitu. Ketika aku berada di lowest point dalam hidup aku adalah ketika aku fighting dari kanker. Aku harus, walaupun kita namanya kita makhluk sosial, kita punya keluarga, kita punya kerabat, but di dalam hidup itu kan aku punya suami dan anak gitu. Tapi dia nggak ada sama sekali. Dan dia bisa bilang dia masih cinta sama aku dan nggak mau pisah, itu membuat aku nggak make sense. Wow, jadi ya guys ya, cerita Talitha ini cukup membuat kita semua lebih aware ya, bahwa perkawinan itu, ya kita pengennya perkawinan yang sehat, Betul. yang sakinah, mawadah, warohmah. Tapi pada saat gejala-gejala yang tidak sepatutnya terjadi dalam sebuah keluarga yang sehat itu terjadi, kalau kita biarkan, ternyata itu tidak membuat menjadi lebih baik ya, malah lari ke badan kita sendiri. Betul. Ada nggak yang ingin disampaikan seorang Talitha Latif, perempuan muda yang aku salut banget ya, karena belum tentu aku bisa menjalani apa yang Talitha alami ya, karena sakit kanker itu bukan sakit yang sepele. Iya.
Tapi akhirnya bisa lewat itu semua. Apa yang ingin Talita sampaikan khususnya kepada Mama? Karena aku yakin banget kekuatan Talita itu adalah doa Mama juga. Mama Lisette yang aku lihat memang tegar banget ya. Nah tapi Mama Lisette aku lihat semua proporsional ya. Dan aku yakin sama Tal itu kan. Oh gitu. Selama ini kan ya, dia tahu bagaimana aku mendidik dia gitu. Dan untuk tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, karena dia sudah siap waktu itu menikah. Selalu dalam satu pernikahan itu ada risiko-risiko. Tapi bagaimana dia mengambil jalan untuk mengatasi persoalannya, itu saya kasih dia kesempatan. Karena saya biarpun sebagai orang tua ya kita nggak boleh egois juga gitu. Betul. Kita tidak bisa lagi dengan dia. Jadi orang tua aku bilang gini, ini hidupmu, terserah kamu. Keputusan apapun itu dalam hidupmu itu urusanmu. Tapi kami sebagai orang tua dengan segala yang sudah terjadi, mereka udah nggak bisa lagi terima dia, gitu. Jadi pada saat mereka ngomong kayak gitu, oke, it's okay, gitu. Aku menghargai keputusan kalian. Tapi this is my life. Let me do apapun itu by myself, gitu. Kalaupun nanti aku tidak sanggup lagi, kalaupun nanti mungkin aku berpikir bahwa yang terbaik bukan yang ini, pasti aku akan bicara. Aku bilang, ya terserah aja, gitu. Jadi ya itu. Jadi makanya memberikan ruang ya. Iya, makanya aku bilang ada di orang, aku ada dengar di luaran atau mungkin dari pihak sana atau gimana, orang tuanya ikut campur. Nggak pernah tante, sekalipun di dalam permasalahan hidup rumah tanggaku, ibuku, ayahku tidak pernah ikut campur. Mungkin ada satu cerita yang ditwist, makanya timbul pemikiran di luar yang seperti itu, gitu kan. Mungkin kan ada satu kejadian juga waktu kejadian 2018 yang dia pergi dari rumah itu. Waktu dia pergi dari rumah itu. Jadi, tapi sebenarnya di dalam kondisi itu pergi dari rumah, perkawinan aku itu bukan red light-nya, itu bukan highlights-nya di dalam. Tapi dia mau membuat itu menjadi highlights kenapa dia tinggalin aku. Jadi it doesn't make sense gitu. Jadi makanya aku bilang kalau diceritakan kejadian yang sebenarnya, jadi ini ada kejadian yang hal sepele lagi Tante Vena. Pada gimana ya? Kami tinggal di rumah orang tua. Ibaratnya kepala keluarga di dalam rumah itu adalah ayah saya. Iya dong. Rumah orang tua saya. Kepala keluarganya ayah saya. Tapi bagaimana kalau yang muda juga menganggap dirinya kepala keluarga? Kalau kepala keluarga yang benar, ya you do your own business in your own house. Gitu. Kenapa kalian waktu itu memutuskan selalu stay sama orang tua? Tidak. Karena awalnya dia yang berjanji kepada aku untuk struggle, untuk bekerja keras untuk menghidupi aku dan anakku dengan layak. Ya kalau sekarang aku dihidupi sama orang tuaku dengan kehidupan yang baik, ya masa dia mau nyuruh aku tinggal kayak di tempat yang nggak layak untuk aku sama anakku, yang nggak mau dong gitu. Bukan perkara maunya senang aja, kalau susah nggak mau. Hey, selama perkawinan ini aku kok yang jadi kepala rumah tangganya. Dan itu Mama Lisa tahu? Nggak tahu. Gitu. Nggak pernah aku bilang kalau aku bayar sendiri gitu. Tapi saya curiga, nah, saya melihat kan. Jadi lucu gitu buat aku kalau dibilang misalnya aku nggak mau susah, hidupku karena dia susah. Ibaratnya aku berjuang kan sendirian jadinya. Karena setiap aku mau ajak kerjasama atau berdiskusi nggak bisa, aku yang dimarahin. Misalkan bisnis bareng gitu ya. Atau kalaupun nggak bisnis bareng pun entah apapun yang kita bikin untuk bersama gitu kan. Tapi enggak, ini kan hanya aku aja yang syuting terus kerja ini itu. Dia coba tapi selalu salah, selalu nggak bisa. Makanya aku hargain. Makanya aku nggak pernah tuntut dia untuk kasih aku apa gitu. Tapi lama-lama nih nggak aku tuntut untuk dia kasih apa, bener-bener nggak peduli gitu. 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus sampai ending begitu. Sampai aku pikir nih nggak bener. Jadi dia tuh nggak, yang aku lihat dia tidak paham bagaimana menjalankan peran dia sebagai
suami dan sebagai seorang ayah. Dia tidak paham apa sih tugasnya, apa sih kewajibannya, apa sih tanggung jawabnya. Sehingga karena dia tidak memahami itu, ya dia punya own things aja dengan dia punya own life, own loh. Jadi dia pikirin kebutuhan dia sendiri, hidup dia sendiri. Dia lupa nih ada orang di samping dia nih, 2 orang yang butuh makan, butuh punya kebutuhan lain untuk hidup. Dia nggak pikirin itu. Iya, rumah jadi Bagaimana mau punya rumah? Kalau kayak gitu caranya gimana punya rumah? Dan dengan quote and quote pengalaman aku mundur dari awal, punya KDRT secara fisik, psikis dan lain-lainnya, terus dengan nafkah yang tidak aku dapatkan dengan normal, nafkah batin pun aku tidak dapat juga dengan normal. Aku takut kalau keluar tinggal sama dia berdua. Ketika tidak ada pagar yang melindungi aku, hancur mungkin aku. Di rumah. Karena di rumah orang tuaku aja dia berani gituin aku. Mana di luar ya. Aku pikir kalau enggak aku bisa lebih, mungkin aku bisa gila kali kalau aku keluar dari situ dan ikut sama dia. Gitu. Ya guys, jadi ini cerita yang benar-benar membuat aku sebagai perempuan sih boleh dibilang salut ya sama Talitha. Akhirnya dia berani memutuskan sesuatu yang sebetulnya berat, meskipun tidak ada kata terlambat sih sebetulnya. Tapi memang inilah waktu yang tepat. Karena memutuskan mengakhiri perkawinan itu bukan hal yang mudah, guys. Betul. Karena aku pernah di titik itu. Betul, itu yang namanya dilematis ya, dalam hati. Apalagi kita seorang ibu, punya anak lagi. Tapi kalau di saat titik nadir kita memang sudah give up, demi kesehatan kita juga ya. Karena seperti tadi Talitha bilang, kalau kita mencintai diri kita sendiri itu udah paling tepat. Baru orang lain, yaitu pasangan kita, bisa menghargai kita. Betul. Tapi kalau kita tidak menghargai diri kita, bagaimana orang lain mau menghargai diri kita? Orang kita mau kok diperlakukan apa aja kan gitu. Betul. Nah, terakhir Talitha, tadi kan belum Talitha sampaikan ke Mama. Apa yang ingin Talitha sampaikan kepada Mama setelah semua ini terjadi? Alhamdulillah Mama masih sehat loh. She is your guardian angel. Iya. Aku sebenarnya, aku kalau sama Mami tuh kita best friends. Iya. Selain ibu anak, best friends. Aku tuh paling lemah gitu Tante kalau sama Mami. Iya. Karena orang di dunia ini gitu, yang benar-benar tulus dengan aku, dengan kekuranganku, dengan kelebihanku, tanpa pamrih gitu. Ya cuman Mami gitu. Aku cuman bisa bilang aku minta maaf sama Mami karena Udah lama dimaafin. bertahun-tahun harus melihat aku menderita. Udah lama Mami maafin. Udah. Ya, Harus strong. pasti bisa. Aku Talitha pasti bisa. Aku kalau sama Mami tuh paling nggak bisa Tante. Aku karena dia satu-satunya, dia sama Papi yang maksudnya orang tuaku gitu ya. Mereka benar-benar tahu semuanya gitu. Jadi aku 3 tahun aja nggak ngomong soal ini tuh berat gitu buat aku. Jadi kalau sama Mami tuh aku cengeng banget gitu. Aku mau ngomong juga aku bingung. Aku paling cuma bisa minta maaf karena mungkin perkawinanku gagal, tapi aku rasa ini terbaik buat kita semua. Iya. Gitu. Terutama buat aku, buat Ravelo ya. Gitu. Jadi aku pikir ya, aku sebagai anak pasti banyak kurangnya. Aku minta maaf. Kalau Mami harus melihat dan menyaksikan hidup aku yang nggak sempurna gitu. Nggak ada yang nggak sempurna. Ya. Udah sempurna karena Talitha sudah berusaha sekuat tenaga, ya. Sekuat tenaga untuk mempertahankan perkawinan ini karena sayang sama Ravelo, sayang sama Mama, sayang sama Papa, dengan harapan membanggakan orang tua dengan perkawinan yang bahagia. Tapi kalau itu belum terjadi, itu adalah ujian kehidupan. Dan
Tante yakin, Tante juga baru kenal sama Talita, tapi Tante kenapa pengen bikin vlog ini karena Tante pengen Talita bisa sharing, memberikan kekuatan. Kalau nangis itu semua pasti manusiawi, karena nangis ini bukan berarti cengeng, nangis ini bukan berarti menyerah, tapi nangis ini adalah nangis untuk sedikit banyak merilis beban yang selama ini terlalu disimpan erat ya, Mama Lisette ya. Jadi Mama Lisette doakan kok terus anaknya. Itu hal yang luar biasa. Karena seorang ibu itu cintanya tidak pernah berubah. ada batas. Tapi kalau orang lain bisa berubah. Iya Tante. Jadi alhamdulillah Betul Mama sekali. masih. Ya, ada yang ingin disampaikan sama anak tercinta? Saya harap kedepannya Talita bisa lebih dewasa lagi. Bukan berarti dia nggak dewasa, tapi dia bisa lebih dewasa, menyadari perjalanan kemarin yang yang keliru, yang salah dia perbaiki. Dia maju, dia lebih yakin dengan diri sendiri, karena itu saya percaya, karena dia selalu anaknya determinasi. Betul. Jadi kamu will pass this. Iya. Dan And pinter you loh will, Talita. become happy. You will be happy. Amin. I believe. Nah guys, inilah kebahagiaan yang paling hakiki, dimana kalau kita sebagai anak merasa sangat nyaman dan bahagia kalau ada di dalam pelukan orang tua. Jadi aku juga begitu Talita, pada saat aku bercerai, hal pertama yang aku lakukan adalah minta maaf sama Mama. Karena banyak banget pasti yang kita nggak sadar, kita menyakiti hati ibu. Iya. Begitu kita menikah dengan orang lain, kita kadang lupa bahwa orang yang paling mencintai kita adalah ibu. Iya. Jadi bersyukur terus Talita, Mama masih sehat. Dan saya salut buat Mama Lisette. Semuanya didikan kita sama anak udah cukup ya, tinggal kita doakan kepada Allah supaya anak-anak kita selalu bahagia. Iya Tante. Ya, jadi guys, inilah isi vlog saya kali ini. Kita bukan maksudnya menjelek-jelekan satu pihak, Bukan. tapi ini pembelajaran buat kita semua. Kaum perempuan harus berani bicara, karena dari bicara itu yang akan diturunkan kepada anak cucu kita bahwa kebenaran adalah kebenaran, keadilan adalah keadilan. Betul. Tinggal bergantung bagaimana kita mau memperjuangkan hidup kita. Iya. Sekali lagi Talita, makasih banyak waktunya. Ini nggak akan sia-sia. Iya, thank you Tangisannya Tante. Talita adalah sebuah kekuatan buat semua perempuan dimanapun mereka berada. Amin, Untuk amin. berani memperjuangkan dirinya, karena perempuan itu adalah tiang keluarga. Betul. Kalau ibunya kuat, pasti anaknya nanti menjadi kuat. Amin. Ya, amin. jadi Talita bahagia ya. Iya Tante. Hashtagnya always happy. Always happy. You still young. Ya, smart. Thank you, Pasti itu Tante. jodoh yang terbaik akan ada. Amin, amin ya Allah. Ya, jadi nggak boleh sakit-sakitan lagi, nggak Iya, boleh Tante. nangis-nangisan lagi Iya, ya. iya, betul banget. Semangat ya Senang-senang aja. guys. Oke guys, sekali lagi thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment. Thank you Tante. Hebat. Terima kasih. Thank Vena. you.